Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Indonesia daulatan mustaqillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Al-Mukarram, pimpinan umum Pondok Pesantren Misbahul Ulam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para bapak ibu dewan juri, juga mustami'in yang hadir pada kesempatan kali ini, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan bangsa Indonesia bukanlah menjadi bangsa yang terbelakang, tetapi anak-anak bangsa harus mampu mengimbangi perkembangan tersebut. Bahkan kalau perlu, anak-anak bangsa harus mampu membawa nama harum Indonesia menjadi bangsa yang terdepan dibanding bangsa-bangsa yang lainnya. Tetapi catatan utama untuk mewujudkan harapan tersebut bukanlah suatu urusan yang gampang, di mana fakta membuktikan bahwa salah satu faktor penyebab ketertinggalan tersebut adalah karena kemiskinan. Diakui atau tidak, 11% bangsa Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Itu pun menurut catatan statistik yang hanya menggunakan penelitian metode sampel. Saya yakin jika perhitungan angka kemiskinan di Indonesia berdasarkan sensus, saya rasa mendekati 20% atau bahkan lebih masyarakat Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Coba saja saudara lihat, banyak orang yang terlunta-lunta karena kemiskinan. Banyak anak-anak yang putus sekolah dengan alasan tidak memiliki biaya. Bahkan yang lebih parah lagi, banyak orang yang rela menjual akidahnya, rela menggadaikan keyakinannya, semua karena kemiskinan. Ini adalah problem utama yang harus kita selesaikan secara bersama. Maka pada kesempatan kali ini, mari kita bahas sebuah tema kepedulian sosial dengan menitik beratkan pembicaraan kita pada bagaimana upaya untuk memperkecil angka kemiskinan di Indonesia. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebagai salah satu jawaban dari bagaimana upaya kita untuk memperkecil angka kemiskinan, mari kita perhatikan lebih dalam lagi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 215. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini wal aqrabin. Falilwalidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa bnis sabil
وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Aku berlindung di bawah naungan-Mu ya Allah dari usikan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, tak pandang kasih, yang Maha Penyayang, lautan kasih sayang. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan, hendaklah berikan kepada ibu, bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebab turunnya ayat tadi sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Munzir yang bersumber dari Abi Hayyan, bahwa tak kala suatu hari Ibnu Jamu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, apa yang mesti aku infakkan dan kepada siapakah aku harus menginfakkannya?" Maka sebagai jawabannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Di dalam ayat tadi Allah memberikan dua gambaran kepada kita manusia. Yang pertama, suatu benda atau harta yang kita sedekahkan hendaklah benda atau harta yang paling kita sukai. Bukankah hal ini pernah digambarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW? Tak kala suatu hari beliau berjamaah dengan para sahabat. Kala itu beliau memakai selendang yang sangat bagus, cantik rupanya. Kala itu ada salah seorang sahabat yang berkata kepada Rasul, "Ya Rasul, bagus benar selendangmu ya Rasul." Bagaimanakah jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? "Ya iyalah, masa ya iya dong. Namanya juga Siti Nabi lah, masa Siti Nabi dong." Begitukah jawaban Rasul? Tidak. Tapi jawaban Rasul yang mulia ini, "Iya bagus. Emangnya kamu mau?" Kata sahabat, "Tentu mau ya Rasul. Silakan kamu pakai. Aku berikan selendang ini kepadamu." Ini adalah contoh akhlak kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita teladani. Keteladanan inilah yang diikuti oleh generasi sahabat dan tabi'in. Sekarang ini untuk menemukan orang yang seperti itu, saya rasa sudah tidak ada lagi di permukaan bumi ini. Walaupun ada, langka. Saudara-saudara kaum muslimin, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran melalui ayat tadi bahwa sasaran atau objek sedekah yang kita berikan pertama haruslah kepada orang yang memiliki kedekatan kerabat dengan kita, seperti halnya kepada ibu, kepada bapak, sanak famili dan sebagainya. Dan yang kedua, sasaran sedekah yang kita berikan adalah kepada orang-orang yang secara umum, seperti halnya fakir, miskin, yatim, ibnu sabil dan sebagainya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lalu bagaimanakah kaitannya ayat tersebut dengan keadaan bangsa kita Indonesia ini? Ayat tadi memberikan bimbingan kepada kita agar kita memiliki kepekaan sosial yang tinggi, saling bantu-membantu, saling bahu-membahu, gemar memberikan pertolongan kepada orang yang memang berhak mendapatkan pertolongan. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan dalam hadisnya, "Yadul ulya khairum min yadis sufla." Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Sudahkah kita mempraktekkan seperti halnya yang disabdakan Nabi tersebut?
secara jujur kita selalu berada pada posisi tangan di bawah, menjadi umat yang hanya mengharapkan pemberian orang lain tanpa mampu menyisihkan sebagian harta kita untuk diberikan kepada orang lain. Bukannya kita tidak mampu, tapi kita merasa ragu dengan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa iya kalau saya sedekah Allah akan menggantinya? Apa iya kalau saya sedekah saya tidak akan jatuh bangkrut? Seolah-olah tertanam sifat keraguan-raguan dan ketidakyakinan akan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah telah menjanjikan dalam hadis qudsinya, "Inni inda abdi dhanni." Sesungguhnya aku, kata Allah, berada pada prasangka hamba-Ku. Jika hamba berprasangka baik, maka baik pula datangnya. Tapi jika hamba berprasangka jelek, maka jelek pula datangnya. Makanya dari itu kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanamkan keyakinan bahwa Allah benar akan membalas dengan pahala yang berlipat ganda kepada orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin, betapa indahnya kehidupan ini jikalau orang-orang kaya peduli terhadap mereka yang miskin, lalu mengulurkan tangan memberikan bantuannya. Akan terciptalah keromantisan dan ketentraman dalam kehidupan ini. Tapi sebaliknya, jikalau orang kaya justru tidak peduli terhadap mereka yang miskin, bahkan mereka membutuhkan orang-orang miskin sekehendaknya, maka bukan lagi keromantisan dan ketentraman dalam hidup ini, melainkan malapetaka yang akan datang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di dalam harta yang kita miliki ada hak orang lain, yang mana hak tersebut harus kita salurkan dengan baik. Karena jikalau kita memakan hak orang lain, bukankah itu termasuk orang yang mendustakan agama? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'un ayat 1-3. Tahukah kamu orang yang menistakan agama? فذلك الذي يدعو اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Dialah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, harta yang kita sedekahkan nanti di akhirat akan menjadi saksi bagi kita. Sebagaimana dalam sebuah riwayat bahwa harta yang kita sedekahkan nanti di akhirat akan berbicara. Yang pertama, kuntu faniyatan fa'abqaitani. Sesungguhnya aku ini rusak. Sesungguhnya aku ini tidak kekal. Tapi lantaran engkau sedekahkan aku, maka aku menjadi kekal. Pahala orang-orang yang sedekah akan terus mengalir sampai ke akhirat kelak. Yang kedua, harta yang kita sedekahkan nanti di akhirat akan berbicara. Kuntu qalilan faqadtartani. Sesungguhnya aku ini sedikit jumlahnya, tapi lantaran engkau sedekahkan aku, maka jumlahku menjadi banyak. Allah akan melipat gandakan pahala orang-orang yang sedekah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Dan yang ketiga, harta yang kita sedekahkan nanti di akhirat akan berbicara. Kunta harisi fal ana haritulaka. Dulu engkau menjagaku dan sekarang akulah yang akan menjagamu.
orang yang rajin sedekah, orang yang rajin memberikan bantuan kepada orang yang berhak mendapatkan bantuan, di dunia akan terhindar dari balai dan bencana. Sedangkan di akhirat, harta yang disedekahkannya akan menjaganya dari jilatan api neraka. Itulah balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi, gemar memberikan pertolongan kepada orang yang memang berhak mendapatkan pertolongan. Saudara-saudara kaum muslimin, dari pembicaraan tadi kita dapat ambil intisari bahwa angka kemiskinan di Indonesia dari dulu sampai sekarang bukannya berkurang, tapi justru bertambah. Seolah-olah menjadi dawar dan tasalsul, rantai yang terus berputar, tidak ada hentinya dan tak ketemu di mana ujungnya. Makanya dari itu, sebagai upaya kita untuk memperkecil angka kemiskinan di Indonesia, khusus lagi di lingkungan masyarakat kita, mari tanamkan kepedulian sosial dalam diri kita dan gemar-gemarlah memberikan pertolongan kepada orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Saudara-saudara kaum muslimin, kiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Beli bubur ke Jakarta. Takdiran lagi ayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kafilah Cianjur.